Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat kakek story, pernahkah kalian mendengar tentang satu bangunan suci yang tetap berdiri, meski kota di sekitarnya telah hancur luluh lantak? Sebuah masjid di jantung kota Tel Aviv, yang justru menjadi saksi diam dari kehancuran besar yang mengguncang Timur Tengah. Yuk, simak kisah luar biasa ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semua bermula ketika suasana politik kawasan Timur Tengah kembali memanas. Ketegangan yang selama ini ditahan akhirnya meledak setelah sejumlah serangan terhadap fasilitas penting di wilayah Iran. Dalam hitungan hari, Iran merespons dengan kekuatan militer yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Serangan balasan itu bukan sekadar peringatan, melainkan gelombang rudal balistik dan drone tempur yang melesat dengan akurasi tinggi menuju titik-titik vital di Israel, terutama Tel Aviv. Saat malam tiba, langit kota itu seolah menjadi layar perang. Cahaya merah dan oranye dari ledakan rudal menghiasi langit. Warga sipil panik, berlarian ke tempat perlindungan bawah tanah. Sirine meraung tanpa henti. Namun tak semua orang sempat menyelamatkan diri. Bandara Ben Gurion, yang dulunya menjadi jalur penghubung internasional, meledak dalam satu hentakan besar. Gedung-gedung pencakar langit tumbang seperti domino. Kawasan elit di jantung kota rata dengan tanah. Markas militer, pusat intelijen, bahkan rumah-rumah sakit besar tak luput dari amukan rudal yang menghantam dengan presisi mengerikan. Dalam waktu kurang dari 12 jam, Tel Aviv tidak lagi tampak seperti kota. Ia menjadi bayangan dari dirinya sendiri, gelap, hening, dan hangus. Api berkobar dari berbagai penjuru. Asap hitam membumbung tinggi, menutupi langit hingga tak terlihat cahaya matahari. Namun di tengah kekacauan yang tak terbayangkan itu, ada satu hal yang luput dari perhatian banyak orang. Sebuah bangunan sederhana yang tetap berdiri kokoh, meski dunia di sekitarnya telah runtuh. Sebuah masjid kecil, yang selama bertahun-tahun tidak pernah diliput media, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Dan di sanalah cerita ini mulai menemukan cahayanya di tengah gelapnya kehancuran. Di antara lautan puing, debu yang belum reda, dan suara ledakan yang masih bergema dari kejauhan, berdiri sebuah bangunan kecil yang tampak seperti bukan bagian dari dunia yang hancur. Bangunan itu tidak tinggi, tidak megah, tidak pula menonjol seperti gedung-gedung pencakar langit Tel Aviv yang kini telah rubuh. Itulah Masjid Abu Nur. Terletak di sebuah sudut jalan tua di bagian selatan kota Tel Aviv, masjid ini dulunya hampir tak dikenal. Ukurannya hanya sekitar 200 meter persegi. Kubah kecilnya berwarna keemasan, dengan dinding batu bata berwarna krem yang mulai pudar dimakan waktu. Dibangun lebih dari 100 tahun lalu oleh komunitas kecil muslim di daerah itu, masjid ini dulunya menjadi tempat ibadah tenang bagi segelintir orang. Namun saat badai kehancuran datang, Masjid Abu Nur berubah menjadi pusat perhatian dunia. Drone militer dan kamera satelit memperlihatkan fakta yang membuat banyak orang tercengang. Seluruh blok di sekitar masjid rata dengan tanah. Asap dan bara masih terlihat membakar sisa-sisa gedung. Tapi masjid ini, dengan kubah kecilnya, masih utuh berdiri. Tak ada dinding yang roboh. Tak ada kaca yang pecah. Bahkan, karpet di dalamnya masih tersusun rapi, seolah tak terjadi apa-apa. Seorang warga yang selamat dari serangan, bernama Yusuf, menceritakan bahwa ia dan 4 orang lainnya bersembunyi di dalam masjid itu saat serangan besar datang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kami bersujud, memohon perlindungan kepada Allah. Kami yakin semuanya akan berakhir di sana. Tapi saat kami membuka mata, bangunan ini masih utuh. Di luar sana, segalanya hancur, tapi kami masih hidup." Kisah Yusuf tersebar luas. Wartawan internasional mulai berdatangan, menembus reruntuhan hanya untuk melihat langsung bangunan yang disebut-sebut sebagai satu-satunya yang tetap berdiri dengan damai. Beberapa orang menyebutnya keajaiban. Ada pula yang berusaha mencari penjelasan teknis. Seorang arsitek dari Turki mengatakan bahwa struktur klasik masjid ini memang memiliki daya tahan yang luar biasa. Namun tetap saja, secara logika, bangunan sekecil itu seharusnya tak mungkin bertahan dari gelombang kejut ledakan skala besar. Dari sisi spiritual, banyak yang menyebut bahwa tempat suci ini dilindungi oleh kuasa yang tak terlihat. Sebuah pertanda bahwa ada yang lebih kuat dari rudal, lebih kokoh dari beton baja, yakni iman, zikir, dan ketulusan para hamba di dalamnya.
Masjid Abu Nur kini tidak lagi sekadar tempat ibadah kecil. Ia telah menjadi simbol harapan, dan tanda bahwa di tengah kehancuran yang paling gelap sekalipun, masih ada cahaya yang dijaga oleh tangan langit. Beberapa hari setelah debu ledakan mulai mereda, Masjid Abu Nur berubah dari tempat ibadah sederhana menjadi simbol yang mengguncang kesadaran dunia. Foto-foto udara yang diambil dari satelit milik media internasional memperlihatkan pemandangan yang nyaris tak bisa dipercaya. Di tengah puluhan kilometer persegi reruntuhan dan bangunan hangus, berdiri satu titik kecil berbentuk segi empat dengan kubah keemasan yang tetap utuh. Itulah satu-satunya struktur yang tersisa di wilayah itu. Kabar tentang masjid ini menyebar luas. Media-media besar seperti Al Jazeera, BBC, hingga The Guardian menerbitkan laporan khusus bertajuk The Most That Survived the Firestorm. Bahkan beberapa media netral mulai menyebut tempat ini sebagai Miracle Pond of Tel Aviv. Kisahnya memikat dunia, bukan karena hanya bangunan itu yang selamat, tapi karena apa yang dilambangkan oleh keberadaannya. Di tengah kehancuran, di antara segala bentuk kekuatan militer dan teknologi canggih yang menghancurkan kota modern dalam semalam, justru sebuah masjid tua, yang tak pernah dipublikasikan, tak pernah viral, dan tak pernah dikenal dunia, menjadi yang bertahan. Sejumlah tokoh spiritual, aktivis kemanusiaan, hingga sejarawan mulai mengangkat kembali sejarah keberadaan masjid itu. Mereka menemukan bahwa Masjid Abu Nur dibangun pada masa akhir kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah di kawasan itu. Selama lebih dari 1 abad, masjid ini bertahan melalui pergantian kekuasaan, perubahan sistem politik, hingga konflik yang silih berganti. Namun justru di masa yang paling gelap inilah, ia muncul ke permukaan sebagai pelita. Salah satu wartawan asal Jerman, dalam siarannya, berkata, "Ini bukan soal agama, bukan soal politik. Ini tentang harapan. Tentang sebuah tempat yang tetap berdiri ketika segalanya telah runtuh. Dan manusia, pada dasarnya, selalu mencari harapan." Tak hanya itu, para relawan dan penyintas yang kembali ke lokasi juga melaporkan bahwa halaman masjid tersebut kini dipenuhi oleh burung-burung merpati. Anehnya, kawanan burung itu tidak terlihat di tempat lain. Seolah-olah tempat itu memancarkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Beberapa komunitas dari berbagai negara mulai menggalang dana untuk menjaga dan merawat masjid tersebut. Bukan untuk dibesarkan atau dipugar, melainkan untuk dijaga agar tetap seperti aslinya. Sebagai pengingat bisu dari satu masa, ketika dunia berhenti, dan hanya yang berzikir yang tetap berdiri. Dan disinilah Masjid Abu Nur menemukan tempatnya di hati umat manusia. Bukan karena kemegahannya, tetapi karena keteguhannya. Karena dalam diamnya, ia mengajarkan bahwa ketika dunia berguncang, tempat suci yang dijaga dengan ikhlas dapat menjadi penjaga terakhir nilai-nilai kemanusiaan. Saat dunia masih berdebat tentang siapa yang memulai, siapa yang salah, dan siapa yang pantas mendapat hukuman, Masjid Abu Nur berdiri diam, tak berkata apa-apa. Namun justru dalam diamnya, ia berkata paling banyak. Di tengah amarah global yang meluap di ruang diplomasi, media sosial, dan layar televisi, masjid kecil itu menjadi penyejuk. Bukan karena kekuatannya menahan rudal, tapi karena simbol yang ia bawa. Sebuah tempat ibadah yang tetap berdiri, walau dunia di sekitarnya jatuh bertekuk lutut. Para pengamat internasional mulai menyoroti fenomena ini dari berbagai sisi. Beberapa menyebutnya anomali struktural, yang lain menyebutnya zona damai ilahi. Tapi tak sedikit pula yang menilai bahwa ini bukan sekadar fenomena teknis atau spiritual, melainkan pesan besar yang diturunkan dari langit untuk menyentuh nurani manusia. Di ruang-ruang pengungsian, para penyintas menyimpan foto-foto masjid itu dalam ponsel mereka. Seorang ibu yang kehilangan 2 anaknya dalam serangan berkata dengan mata sembab, "Saya tidak tahu harus percaya pada apa lagi. Tapi saat melihat masjid itu, saya percaya Allah masih melihat kami." Seorang tentara muda yang meninggalkan posnya demi menyelamatkan warga sipil, mengaku sempat berlindung di pelataran masjid tersebut. Ia berkata, "Saya bukan orang yang religius. Tapi malam itu, saya merasa masjid ini bukan cuma bangunan. Ia seperti tempat dunia berhenti menuntut, dan hanya memberi." Tak hanya di wilayah konflik, perhatian dari luar pun semakin besar. Di Eropa, Amerika, hingga Asia Tenggara, tayangan dokumenter tentang Masjid Abu Nur disaksikan jutaan orang. Banyak yang menangis. Banyak pula yang merenung. Karena saat segala sesuatu dipenuhi kebisingan senjata dan debat, justru tempat paling sunyi yang mengajarkan makna kehidupan. Masjid ini tidak membela siapapun.
Ia tidak berteriak, tidak memprovokasi. Ia hanya menjadi tanda bahwa ada ruang di dunia ini yang masih bersih dari ambisi dan dendam. Sebuah titik yang di dalamnya hanya ada doa, sujud, dan harapan. Dan barangkali, disitulah letak kekuatannya. Karena bangunan yang didirikan dengan cinta dan zikir, tak akan mudah diruntuhkan oleh api dan kebencian. Hari demi hari berlalu. Langit Tel Aviv perlahan mulai menampakkan warna aslinya setelah berhari-hari tertutup asap dan debu ledakan. Namun di luar batas kota, dunia belum bisa bernapas lega. Dunia internasional masih memantau ketegangan yang belum benar-benar padam. Rudal bisa kembali terbang kapan saja. Dan perundingan yang ditawarkan oleh beberapa negara masih belum mendapatkan respon yang pasti. Namun di tengah ketegangan global yang belum surut, Masjid Abu Nur menjadi tempat yang membuat dunia sejenak menahan napas. Dalam siaran langsung dari berbagai stasiun televisi internasional, terlihat pemandangan yang sangat berbeda dari citra kehancuran dan militerisasi yang biasa ditampilkan. Di halaman masjid, anak-anak kecil berlarian mengejar bola dari kain yang diikat, sementara para ibu menganyam tikar dari tali plastik bekas. Di sudut lain, seorang relawan asing mencuci luka seorang lansia dengan hati-hati. Tak jauh dari sana, beberapa pria tua duduk melingkar di serambi, membaca mushaf tua yang diambil dari rak masjid. Mereka membacanya perlahan. Suaranya mengalun lembut menembus senja. Bagi siapapun yang menyaksikannya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah waktu berhenti, dan semua penderitaan yang terjadi di luar tembok masjid itu tidak bisa menembus ketenangan yang mengalir di dalamnya. Gambaran ini menjadi viral. Media sosial dipenuhi tangkapan layar dan klip pendek tentang suasana di sekitar Masjid Abu Nur. Komentar dari seluruh dunia mengalir deras. Orang-orang menyebutnya sebagai oase kemanusiaan, titik damai terakhir. Bahkan ada yang menyebutnya detak jantung terakhir bumi yang berdetak perlahan. Di ruang-ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, citra masjid ini ditayangkan sebagai latar belakang dalam sesi khusus pembahasan kemanusiaan. Salah satu diplomat senior dari negara Eropa Timur berkata, "Kami telah melihat terlalu banyak kehancuran. Tapi tempat ini mengingatkan kita bahwa masih ada sisa martabat manusia yang layak diselamatkan." Sejak itu, tekanan dunia terhadap para pemimpin di kawasan meningkat. Bukan hanya untuk menghentikan kekerasan, tapi juga untuk melindungi tempat-tempat yang kini menjadi simbol perdamaian. Di antara banyak permintaan, salah satu yang paling lantang adalah agar Masjid Abu Nur ditetapkan sebagai zona perlindungan internasional. Para tokoh dunia lintas agama dan budaya ikut bersuara. Sebuah pernyataan bersama dikeluarkan oleh para pemuka agama Islam, Kristen, dan Yahudi dari 5 benua. Mereka menyebut Masjid Abu Nur sebagai situs suci kemanusiaan, dan menyerukan agar tidak ada satupun pihak yang menggunakan kawasan itu sebagai alat politik atau militer. Sementara itu, di dalam masjid, kehidupan tetap berjalan sederhana. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada penjagaan ketat. Namun justru dalam kesederhanaannya itulah terletak kekuatan yang luar biasa. Siapapun yang masuk ke masjid itu akan merasa seperti masuk ke dimensi lain. Dimensi yang tak mengenal balas dendam, tidak dipenuhi syakwa sangka, dan tak menuntut penjelasan. Suatu malam, hujan turun untuk pertama kalinya sejak serangan itu terjadi. Air membasahi atap masjid dan halaman-halaman yang retak. Beberapa orang keluar menengadah, merasakan titik-titik air itu menyentuh wajah mereka. Di pojok masjid, sekelompok anak kecil menari di bawah hujan, tertawa dan saling menyiram. Bagi mereka, ini seperti hadiah dari langit. Air hujan yang membawa kesegaran, seolah menghapus jejak bara dan debu yang selama ini menyelimuti kota. Pada malam itu, suara imam tua terdengar dari dalam masjid, membaca ayat-ayat suci dengan nada yang begitu tenang. Meski usianya sudah renta dan suaranya kadang bergetar, setiap lafaz yang keluar dari mulutnya terdengar jelas. Ia tidak memaksa siapapun mendengarkan. Tapi satu persatu orang datang, duduk bersila, mendekat tanpa diminta. Dan ketika malam semakin larut, seluruh kawasan masjid tertidur dalam keheningan. Lentera-lentera minyak yang digantung di tiang-tiang redup perlahan. Hanya suara desir angin yang terdengar, menyapu lembut puing-puing di kejauhan. Di dalam masjid, suara napas orang-orang yang tidur terdengar damai. Tidak ada ketakutan, tidak ada mimpi buruk yang membuat mereka terbangun. Masjid Abu Nur bukan lagi hanya bangunan. Ia telah menjadi jiwa dari kota yang hampir kehilangan segalanya. Ia menjadi titik keseimbangan,
di mana bumi yang retak dan langit yang murka bertemu, namun tidak saling melukai. Ketika seluruh dunia menahan napas, berharap tragedi ini tidak berlanjut, masjid itu tetap berdiri. Tak berubah, tak bergeser. Seperti sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin seperti sedang menjaga sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu berharga. Beberapa pekan setelah ledakan terakhir mengguncang kota, perwakilan dari berbagai negara mulai berkumpul di markas besar PBB. Suasana ruangan diplomasi tidak lagi diwarnai suara debat yang memanas, melainkan keheningan penuh kehati-hatian. Tak ada satupun negara yang berani membuka pembicaraan dengan nada tinggi. Dunia sedang dalam keadaan rapuh. Dan di tengah meja panjang berhiaskan bendera dari berbagai negara, ada satu gambar yang diletakkan diam-diam di tengah forum, foto udara Masjid Abu Nur. Foto itu menampilkan kubah pudar di tengah lautan puing. Di bawahnya tertulis kalimat singkat dari laporan jurnalis independen, yang tersisa dari peradaban. Tak ada yang menyebutkannya secara langsung, tapi semua paham bahwa dunia kini berada di titik batas. Dan masjid itu, secara tak terduga, menjadi simbol penentu arah. Dalam sesi sidang tertutup, seorang diplomat senior dari Asia menyampaikan pernyataan yang kemudian dikutip oleh banyak media. Ia berkata, kita bisa terus mengirim senjata dan menambah daftar korban, atau kita bisa berhenti di titik ini, menjadikan masjid itu bukan hanya simbol bertahan, tapi juga simbol mengakhiri semua dendam. Kata-katanya disambut dengan hening. Tapi hening itu bukan penolakan. Melainkan tanda bahwa semua orang sedang berpikir keras. Bahwa mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dunia melihat sesuatu yang benar-benar murni. Bukan kepentingan. Bukan kekuasaan. Tapi keteguhan yang lahir dari kesunyian dan keikhlasan. Sementara itu di Tel Aviv, debu masih menggantung di sebagian sudut kota. Namun suasana mulai berubah. Bantuan dari berbagai negara mulai masuk secara lebih teratur. Warga yang sebelumnya tercerai-berai mulai membentuk komunitas baru. Di dekat kawasan masjid, tenda-tenda pengungsian yang awalnya seadanya kini berubah menjadi area yang lebih tertata. Bukan lagi sekadar tempat tidur darurat, tapi tempat tinggal sementara yang dijaga martabatnya. Masjid Abu Nur tetap menjadi pusatnya. Tapi kini, aktivitas yang terjadi di dalam dan sekitarnya bukan hanya soal bantuan dan ibadah. Di aula belakang masjid, yang dulunya digunakan untuk pengajian, kini dibuka kelas belajar lintas bahasa. Seorang relawan dari Sudan mengajar bahasa Arab, sementara seorang jurnalis dari Kanada mengajarkan dasar-dasar jurnalistik kepada anak muda setempat. Di sore hari, ruangan yang sama digunakan oleh seorang suster asal Jerman untuk memberi pelatihan pertolongan pertama. Di tempat lain, halaman masjid dipenuhi papan pengumuman dalam berbagai bahasa. Ada tawaran kerja sukarela, informasi logistik, hingga lembar-lembar kecil yang berisi puisi dan surat terbuka dari orang-orang di luar negeri. Satu puisi yang paling sering dibaca ditempel tepat di tiang pintu masjid. Isinya sederhana, hanya 2 baris. Di kota yang runtuh, hanya satu yang bertahan. Dan di dalamnya, dunia belajar bernapas kembali. Kisah masjid ini menyentuh hati banyak pemimpin. Dalam pidato kenegaraan, seorang presiden dari negara Skandinavia menyebutnya sebagai titik terendah bumi yang memberi cahaya ke langit tertinggi. Ia menyarankan agar semua pemimpin dunia datang ke sana, bukan untuk berbicara, tapi untuk diam dan merenung. Pekan berikutnya, delegasi kecil dari 5 negara besar mengunjungi lokasi. Tidak ada seremoni. Tidak ada pengawalan berlebihan. Mereka datang seperti manusia biasa. Masuk ke halaman masjid, melepas sepatu, dan duduk di lantai batu yang dingin. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka hanya menunduk. Di hadapan reruntuhan kota dan satu bangunan yang tetap berdiri, tak ada kata yang cukup mewakili rasa malu, haru, dan harapan. Dan pada saat yang bersamaan, di gedung diplomasi internasional, sebuah draft perjanjian mulai ditulis. Bukan lagi sekadar gencatan senjata sementara, tapi deklarasi kemanusiaan yang menyebut secara eksplisit perlindungan penuh terhadap seluruh tempat ibadah, zona perdamaian permanen untuk kawasan Masjid Abu Nur, dan pembentukan komite pemersatu yang akan berpusat di bangunan itu. Nama masjid itu pun ditulis dalam dokumen resmi internasional. Abu Nur PAC Initiative menjadi babak baru dalam sejarah dunia pasca konflik besar. Bukan karena megahnya tempat itu, tapi karena semua pihak akhirnya sadar bahwa dunia tak butuh satu lagi bangunan tinggi.
Yang dibutuhkan adalah tempat kecil yang kokoh, di mana manusia bisa kembali saling melihat sebagai sesama. Dan saat draft perjanjian itu ditandatangani, kamera dunia memotret gambar para pemimpin yang berdiri bersama. Tapi di layar-layar televisi, bukan wajah mereka yang jadi sorotan, melainkan latar belakang gambar Masjid Abu Nur yang ditampilkan di belakang mereka. Gambar itu tidak berwarna tajam, tidak pula dihiasi efek, tapi cukup kuat untuk mengguncang nurani siapapun yang melihatnya. Sebuah bangunan tua, dikelilingi puing, tapi berdiri, tegak, membisu, dan tetap menjadi pusat denyut kehidupan dunia yang sedang berusaha bangkit dari luka panjang. Setelah berita tentang Masjid Abu Nur tersebar ke seluruh penjuru dunia, reaksi yang muncul tak lagi sebatas kekaguman atau keheranan. Perlahan tapi pasti, masjid itu menjadi simbol kesadaran kolektif umat manusia. Di berbagai negara, dari Istanbul hingga Jakarta, dari London hingga Lagos, khutbah-khutbah Jumat mulai menyebut nama masjid kecil itu. Tak sedikit yang menjadikannya contoh nyata tentang keteguhan dalam ujian, dan pentingnya menjaga kesucian tempat ibadah sebagai penjaga nilai-nilai kehidupan. Di platform media sosial, tagar Abu Nur Lives menjadi trending global. Orang-orang dari berbagai latar belakang, bahkan yang tak memeluk Islam, ikut membagikan kisah ini. Banyak dari mereka berkata bahwa kisah masjid itu memberi mereka harapan, di saat dunia tampak begitu rapuh dan penuh kemarahan. Seorang arsitek asal Jepang menulis dalam blognya, struktur yang paling kuat di dunia bukanlah yang terbuat dari baja, tapi yang dibangun dengan hati, doa, dan tujuan yang suci. Di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan muncul inisiatif dari sejumlah negara untuk menjadikan Masjid Abu Nur sebagai situs perdamaian dan refleksi spiritual internasional. Bukan sebagai situs wisata, tapi sebagai titik hening, tempat orang-orang bisa datang, duduk, dan merenung. Tentang siapa kita sebenarnya. Tentang apa yang seharusnya kita jaga. Dan di masjid itu sendiri, kehidupan perlahan kembali. Bukan keramaian. Bukan kerumunan. Tapi langkah-langkah pelan orang-orang yang datang membawa doa. Mereka menyentuh dindingnya yang hangat terkena matahari, duduk di karpetnya yang sederhana, dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mereka merasa, untuk sesaat, mereka kembali mengenali nilai-nilai dasar sebagai manusia. Yusuf, warga lokal yang pernah selamat di dalam masjid itu, kini tinggal di sana. Ia menjadi penjaga sekaligus pemandu bagi siapa saja yang datang. Ketika ditanya oleh jurnalis, apa yang membuat masjid itu tetap berdiri, ia hanya tersenyum dan berkata, karena tempat ini tidak pernah dibangun untuk sombong, tapi untuk sujud. Masjid Abu Nur telah mengajarkan dunia satu hal, bahwa saat senjata gagal membawa kedamaian, saat gedung tinggi tumbang, dan saat kota modern kehilangan kemanusiaannya, tempat yang dibangun dengan ikhlas untuk menyembah Allah akan tetap menjadi titik cahaya terakhir. Dan di tengah amarah dunia yang belum juga reda, barangkali itulah yang kita butuhkan. Keheningan, doa, dan satu tempat yang mengingatkan kita untuk pulang.